Halo sahabat tani dimanapun berada, jumpa lagi di channel Bagus Jati. Kali ini saya akan melakukan pemupukan pada cabai saya yang setelah sebulan lebih saya tidak memupuknya. Terakhir saya memupuknya di umur 73 hari dan sekarang umur tanaman ini sudah mencapai 105 hari setelah tanam. Kelihatannya seperti ini, agak kurus. Ini memang disengaja, suburannya saya jaga agar tidak terlalu subur dan rimbun. Namun tetap saya lakukan pemberian fungisida dan unsur hara kalium atau dengan menaburkan kapur dolomit di setiap tanaman. Mengapa demikian? Jika cabai dipupuk terus, apalagi dengan kandungan nitrogen yang tinggi, cabai memang tumbuh subur, daun akan lebar-lebar, juga rimbun, apalagi jarak tanam yang terlalu dekat. Di musim penghujan seperti sekarang, akan sangat mengkhawatirkan terhadap serangan jamur atau penyakit antraknosa pada tanaman cabai kita. Hujan yang turun setiap hari dan diselingi panas yang menyengat ini perlu diwaspadai karena jamur antraknosa dapat hidup dan berkembang pada suhu lembab, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan disebarkan lewat hembusan angin dan air hujan, di mana telah kita ketahui air hujan mengandung 40% kadar nitrogen. Jika kita pupuk lagi, apalagi dengan kandungan nitrogennya yang tinggi, jamur akan menyerang dan menginfeksi cabai dengan mudah. Ibaratkan manusia, jika sering makannya banyak, apalagi makanan yang tinggi lemak, biasanya rentan terserang oleh penyakit. Pada intinya, lebih baik agak kurus tapi sehat dibandingkan gemuk tapi rawan terserang oleh penyakit. Dan untuk itu, pada tanaman cabai, beberapa hal yang saya lakukan untuk bisa terhindar dari penyakit antrak ataupun patek di musim penghujan, yaitu dengan cara: 1. Dengan mengurangi pemberian unsur hara nitrogen. 2. Pemberian pupuk mikro lengkap. 3. Perepelan daun. 4. Pemeliharaan drainase atau saluran air. 5. Menyemprotkan fungisida dan akarisida. Dan yang terakhir 6. Penyepraian dengan air bersih. Oke, mari kita bahas satu persatu. 1. Mengurangi pemberian unsur hara nitrogen dengan tidak memberi pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi agar tanaman tidak terlalu subur sehingga kelembaban sekitar tanaman tetap terjaga. Tanaman cukup mendapat nitrogen dari air hujan yang sudah mengandung nitrogen sekitar 40%. 2. Pemberian pupuk mikro lengkap. Memberikan pupuk mikro yang mengandung unsur hara lengkap seperti kalium atau bisa dengan kapur dolomit, kalsium, magnesium, fosfor, boron, zinc, dan unsur mikro lainnya untuk memperkuat ketahanan dan mencegah tanaman cabai dari virus dan serangan hama penyakit. 3. Perempelan daun. Lakukan perempelan pada daun-daun cabai paling bawah dan tunas tidak produktif agar sirkulasi udara bagus dan sinar matahari sedikit bisa mengenai ke pangkal tanaman. 4. Pemeliharaan drainase atau saluran air. Saluran air dijaga dengan baik agar air tidak menggenangi tanaman. 5. Menyemprotkan fungisida dan akarisida. Menyemprotkan fungisida dan akarisida minimal 4 hari sekali dengan bahan aktif yang berbeda agar tanaman terhindar dari penyakit antraknosa dan layu fusarium. Dan yang terakhir 6. Penyepraian dengan air bersih. Jika terjadi hujan rintik-rintik, apalagi disertai adanya embun, selesai hujan lakukan penyepraian dengan air bersih atau air pump agar pohon cabai tercuci bersih. Nah, begitulah cara saya memperlakukan perawatan terhadap cabai di musim penghujan. Dan hingga kini, alhamdulillah tanaman saya tetap sehat, terhindar dari penyakit antraknosa, meski tanaman ini dari mulai tanam hingga berbunga, bahkan ada yang sudah menjadi buah, hujan masih saja turun. Dan baru dari kemarin cuaca mulai cerah, sehingga saya bisa lakukan pemupukan lagi. Sekian dulu video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.